Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan sederhana dulu. Betul atau tidak di dalam keluarga itu, meskipun keluarga itu kan kecil ya, di dalam keluarga itu betul atau tidak bahwa ada namanya aturan. Tugas suami apa, tugas istri apa, dan tugas anak apa. Betul atau tidak? Ya. Nah, kenapa harus ada aturannya? Supaya nanti dalam berkeluarga itu Bapak Ibu sudah tidak bertanya. Misalnya contoh, tugas istri apa kepada suami? Taat. Punya uang, tidak punya uang, masalah? Kan? Enggak, makanya kita buat ini biar nanti ibu tuh tahu. Karena di dalam ujian hidup pun ada aturannya gitu loh Bu. Saya takutnya selama ini ibu menjalani ikhtiar secara tidak sadar, ibu tuh tidak mengikuti aturan, makanya masalahnya nggak selesai-selesai. Nah itu kan yang terjadi sebenarnya. Sekarang saya tanya, dalam keluarga itu tugas suami, tugas istri, tugas anak harusnya sudah paham. Harusnya. Cuman kan ada yang memang orang tuanya bisa mengedukasi anaknya, mungkin ada yang tidak karena kesibukannya ya. Sekarang saya tanya, tugas pokok seorang istri dalam keluarga itu apa? Taat kepada suami. Karena Allah atau karena sikap suami? Sikapnya penting nggak? Apa? Kita lihat ya. Kita buka aja ayatnya. 66 surat At-Tarim. Ayat 10, ayat 11. Mari kita cocokkan antara apa yang ibu lakukan selama ini dalam keluarga dengan aturan dalam Al-Quran ya. Perhatikan. Surat 66 At-Tarim. Hah? Arabnya dulu. Ayat 10 dan ayat 11. Sekali aja. Surat 66 At-Tahrim ayat 10 dan 11. Aturan seorang istri dalam rumah tangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Baik, coba diperhatikan. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Nah, ini contoh ya ibu-ibu ya. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh antara hamba-hamba. Logikanya harusnya selamat atau celaka. Istri seorang nabi loh Bapak Ibu. Harusnya selamat atau celaka? Selamat harusnya. Nanti kita lihat pelajarannya. Silakan. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Nah, karena mengikuti orang kafir ya. Terus? Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Terus? Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk. Jadi meskipun suami ibu seperti Nabi, tapi kalau ibu tidak taat karena Allah, bukan karena suami ya, maka dimungkinkan tetap bisa celaka. Ya, jadi semua seorang istri itu harusnya kata kuncinya kepada suami itu karena hanya menjalankan perintah Allah. Tidak melihat figur suaminya. Saya cerita begini karena banyak jamaah saya yang istrinya tuh kesal. Ustadz, saya tuh kan ngaji, tapi kok suami saya nggak ngaji? Loh, saya bilang pokoknya ibu tetap taat saja. Karena di ngaji itu pasti ibu diajarin sama ustadznya tetap harus taat kepada suami. Cuman karena namanya manusia kan, pasti keinginannya kalau saya soleh, dia juga harusnya soleh. Kan begitu kan harusnya. Tapi kan kenyataannya kita nggak bisa maksa itu. Lalu yang kedua ayat 11 apa? Coba. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun. Istri logikanya selamat atau celaka? Imamnya aja Fir'aun ya? Berarti dia harusnya celaka. Terus? Ketika dia berkata,
Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, Nah, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. tapi istrinya tetap taat nggak sama Firaun? Tetap. Tapi dia ketaatan dia karena niatnya hanya menjalankan perintah Allah saja. Berarti ketika suami ibu misalnya levelnya bukan seperti Firaun, kan harusnya ibu lebih mudah taatnya dong. Iya dong, maksudnya kan ini istrinya Firaun aja dia tetap taat sama suaminya, meskipun misalnya suaminya anggaplah tidak menjadi imam yang baik. Paham gak nih Bapak Ibu? Mendoakan itu wajib. Tapi merubah suami, merubah anak, merubah istri itu tugas siapa? Tugas Allah kan? Berarti tugas ibu tuh merubah atau hanya menyampaikan kepada suami. Kalau yang disampaikan tidak berubah, ibu jengkel atau tidak? Tugas istri itu menyampaikan atau merubah. Yang merubah tugas siapa? Terus yang disampaikan misalnya belum berubah. Ibu jengkel atau ibu ikhlas? Harusnya iya. Nah, coba bayangkan Bu ya. Kenapa saya selalu berbicara hal-hal yang tiap hari ibu jalani? Karena ternyata yang begini sering banyak yang salah. Ibu kepada anak, videonya merubah atau hanya menyampaikan. Terus anak misalnya belum berubah, ibu jengkel atau ikhlas. Ya, tetap. Saya ulang, anak pun tugas kita hanya menyampaikan. 11 ayat 42 sampai 44. Surat 11 ayat 42 sampai. Di Al-Quran itu aturannya semua ada itu. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke Surat 11, 42 sampai 44. Ini aturannya sama anak dengan bapak. Dan Nuh memanggil anaknya ketika dia anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Nabi Nuh surat 11, 42 sampai 44. Nabi Nuh bilang kepada Kan'an, ayo Kan'an sini. Kan gitu kan? Dia nurut nggak? Ketika dia tidak nurut, Nabi Nuh berdosa nggak? Kenapa tidak berdosa? Yang penting dia sudah menyampaikan. Urusan dia tidak berubah, itu kembali kepada hidayah dari Allah. Tapi tugas kita selalu wajib menyampaikan istiqomah. Anak belum bangun subuh, ibu wajib nggak bangunkan? Wajib. Jengkel atau sabar? Kalau jengkel itu berarti ingin merubah atau menyampaikan? Tuh, padahal kalau menyampaikan saja, jengkel atau sabar? Sabar, kan gak ada beban. Pokoknya ya Allah, saya menyampaikan nak bangun subuh. Banyak jamaah Al-Ukhwah yang sudah mulai praktek ini, ya yang di sana bapaknya itu anaknya berubah mulai dari situ. Padahal bertahun-tahun gak berubah. Gara-gara apa? Gara-gara cuma satu, merubah niat. Yang tadinya ingin merubah, akhirnya dia dengan istiqomah, ya Allah saya menyampaikan. Ngomong ke anaknya, baik-baik saya menyampaikan. Akhirnya otomatis anaknya berubah, cuma seminggu. Padahal bertahun-tahun gak berubah-berubah. Gara-gara apa? Sesuai dengan aturan Al-Quran. Karena memang tugas kita itu hanya menyampaikan, bukan merubah. Kenapa Bapak Ibu Islam ini kalau tidak berubah jengkel? Menurut Al-Quran kita tuh cuma menyampaikan atau merubah? Menurut hawa nafsu kita, biasanya ibu selama ini mengikuti hawa nafsu atau Al-Quran? Makanya diluruskan Bu, diluruskan. 13 ayat 40, langsung artinya. Surat 13 ayat 40. Ini biar Bapak Ibu tahu dulu ya. Ini saya mukadimah dulu biar Bapak Ibu paham. Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian Surat 13 ayat 40. Silakan. Terus, iya benar itu. Maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja,
dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka. Jadi tugas Nabi Muhammad pun merubah atau menyampaikan? Ibu senangnya menyampaikan atau merubah? Selama ini merubah. Berarti tugas ibu lebih berat dari Nabi. Tuh. Jadi saya itu Bu, kalau ada orang cerita masalah, saya tidak bicara masalahnya. Selama ibu ikhtiar, selama ini ngikuti petunjuk atau tidak. Karena menurut petunjuknya, tugas kita tuh cuma menyampaikan, bukan merubah. Mohon maaf ya, lebih berat merubah atau menyampaikan? Lebih ringan yang mana? Lebih ringan yang mana? Menyampaikan atau merubah? Tapi ibu senangnya yang mana? Jadi ibu senangnya milih yang berat-berat gitu. Ya, jadi ibu rubah ya. Dan ibu perhatikan. Ketika ibu sudah niatnya menyampaikan, benar nggak nanti anak berubah? Ketika ibu benar-benar niatnya menyampaikan karena Allah, benar nggak kesalahan kita akan berubah? Karena saya yakin kalau Bapak Ibu ikhtiar mengikuti aturan Al-Quran, pasti harusnya terselesaikan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau ibu mengikuti petunjuk Al-Quran. Udah gini aja lah, ibu mau buat brownies, ya. Paling gampang itu ibu ikuti resep yang sudah ada atau trial error sendiri. Sudah, ikuti aja resep yang ada, nggak usah kreatif sendiri, kan udah ada resepnya. Kecuali belum ada resepnya, silakan ibu trial error sendiri kan. Sekarang saya tanya, aturan hidup itu ada nggak dalam Al-Quran? Berarti ibu tinggal ikuti saja atau trial error sendiri. Berarti kalau ikuti saja itu pusing atau tidak? Nah, itu si ibu punya masalah pusing-pusing kenapa? Iya. Jadi orang bermasalah itu, orang kesulitan itu bukan karena ujian yang Allah kasih. Karena ibu bapak tidak mengikuti petunjuk. Sekarang saya tanya ya, tugas seorang istri aturannya dalam rumah tangga itu apa? Taat kepada suaminya. Tugas seorang suami? Taat kepada istri. Gak mau kalah. Masa suami taat kepada istri? Oh banyak. Baik. Baru saya dapat jamaah gini. Bu, nggak ada, Bu. Suami taat ke istri itu nggak ada. Coba ibu buka 6.660 ada. Aduh. Ini bukan menang lawan satu-satu, bukan ya. Ini aturannya begitu. Tugas seorang suami itu kepada keluarganya 66 ayat 6. Atarik. Surat 66 ayat 6. Di Al-Quran ada kok, Bu. Ya. Surat 66 ayat 6. Tugas seorang suami. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Dirimu itu berarti suami istri. Suami, pelihara dirimu, terus? Dan keluargamu dari api neraka. Oh, terus? Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, ibu kalau misalnya mau ngobrol sama suami, nggak usah debat-debatan pakai saya. Kasih tahu, Mas itu kan suami saya, pemimpin rumah tangga. Ternyata tugas seorang pemimpin rumah tangga menyelamatkan anak istrinya dari api neraka. Makanya dia wajib jadi imam. Kalau dia nggak mau, terserah. Tapi ibu tetap menyampaikan aturan dari Allah seperti itu. Coba saya tanya ya, kalau Bapak Ibu konsentrasi sama tugas masing-masing, kan enak, selesai Bu. Terlepas misalnya menyesuaikan, nanti di lapangan kan beda itu nanti ya tracknya. Tapi kan intinya, minimal ketika rumah tangga itu, ibu bapak sudah tahu mana tugas seorang suami, mana tugas seorang istri, dan tugas seorang anak gitu loh. Ya, jelas nih Bapak Ibu semua ya? Jadi intinya, ayo kita pakai Al-Quran, selain dibaca, difahami,
mulai dipraktekannya dalam rumah tangga terkecil saja. Oh, saya tuh harus taat suami. Berarti taatnya harus karena Allah, bukan karena suami baik atau tidak baik. Karena ketika suami tidak baik, ibu tetap taat, Allah bisa jauhkan atau Allah bisa rubah suaminya. Itu banyak zaman saya kejadian begitu. Ketika istrinya benar-benar murni taat kepada suami karena Allah, maka Allah rubah suaminya itu mudah. Tapi ketika bapak ibu ya, ibu taat kepada suami hanya melihat figur suami, Allah nggak suka. Biasanya Allah biarkan suaminya tidak berubah. Ya jelas ya ibu-ibu ya. Misalnya ibu tuh kesel, suaminya tuh selalu marah-marah misalnya ya. Nah ibu tuh biasanya kan diam itu bukan karena melihat ini atas izin Allah biasanya. Tapi karena malas ribut, benangin. Maka suami nggak akan marah berubah. Harusnya ketika suami marah-marah, dalam hati ibu bilang, ya Allah saya terima ini atas izinmu. Jadi harus kepada Allah. Setelah ibu menerima karena Allah, baru Allah bolak-balikan hati suami. Insya Allah suaminya berubah. Akhlaknya, suaminya tetap itu. Iya, suaminya tetap itu, maksudnya akhlaknya jadi berubah. Yang tadinya marah-marah, iya masa suaminya yang akhlak suaminya insya Allah berubah. Paham ya? Ya silakan coba. Loh, menjadi imam itu tadi bisa menyelamatkan istri dan anaknya dari api neraka. Kalau nanti ibu sama anak, kalau tidak suaminya sesuai, nuntut nanti dia menghisap. Enak aja dia masuk surga, tak dulu ya Allah. Kan begitu nantinya. Itu akan begitu nantinya. Karena anak-anak dan istri itu bisa jadi musuh suaminya nanti. Kan banyak riwayat hadis yang begitu kan. Suaminya udah enak masuk surga, ditarik lagi sama anaknya. Nanti dulu ya Allah, dia nggak pernah ngajarin saya sholat, dia nggak pernah ngajarin saya ngaji. Kan begitu yang terjadi. Jadi tugas suami itu luas, Bu. Harus menyelamatkan istri dan anaknya. Tugas istri lebih gampang. Cuman taat sama suami. Cuman Allah biasanya uji. Suaminya dibuat nggak punya uang, ibu tetap taat nggak? Iya, itu silahkan jawab masing-masing. Itu ujiannya buat istri biasanya. Karena banyak beberapa kasus kalau istri biasanya gajinya lebih besar, itu istrinya jadi suaminya. Biasanya. Mengerti ya, ibu-ibu semua ya? Jadi mari kita belajar apa implementasi Al-Quran di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ya, kan ibu baca Al-Qurannya sudah, tafsirnya sudah. Nah saya cuman melengkapi, yaitu bagaimana mempraktekkan Al-Quran, aturan Al-Quran di dalam kehidupan ibu sehari-hari. Biar apa? Biar cepat selesai gitu loh Bu. Contoh, aturan kalau buat teh manis, pakai gula atau pakai garam? Nah, berarti kalau ibu sudah pakai gula, cukup sekali atau berkali-kali? Sekali langsung manis pakai gula. Kalau ibu pakai garam mau diaduk 100 kali pun ya tetap asin. Karena nggak sesuai aturan. Paham ini? Nah, saya sekarang membahas aturan-aturan apa saja. Ketika ibu diberikan ujian oleh Allah, aturannya itu bagaimana? Ya, nanti ibu perbaiki ya. Kan ibu semua yang hadir di sini termasuk saya kan punya masalah. Kira-kira masalah sebesar apapun kalau ibu mengikuti aturan Al-Quran selesai atau tidak? Selesai. Tapi kalau tidak mengikuti aturan, meskipun masalah ibu kecil, biasanya nggak akan selesai. Kayak ibu mau buat teh manis pakai garam, ya nggak akan manis-manis. Jelas ya? Baik, kita mulai sekarang. Aturan manusia ketika diuji oleh Allah. Satu, ya. Kenapa selama ini orang bermasalah, ibu-ibu? Kenapa selama ini orang bermasalah? Loh, ibu-ibu nggak punya masalah? Iya, saya tanya. Kenapa selama ini orang bermasalah? Ya, orang kan pasti ada masalah. Tapi saya tanya, ujian dari Allah itu masalah atau sarana meningkatkan keimanan? Ibu selama ini ketika dikasih ujian, biasanya merasa bermasalah atau meningkat imannya? Makanya saya tanya, mohon maaf, ujian dari Allah itu sebenarnya masalah atau bukan? Awalnya masalah.
Ujian dari Allah tuh masalah atau bukan? Bukan, Bu. Masa Allah kasih ujian buat ibu masalah? Allah menguji itu satu meningkatkan keimanan. Betul? Kan itu sebenarnya. Yang kedua supaya ibu lebih dekat sama Allah. Supaya ibu lebih bergantung kepada Allah. Berarti sebenarnya ujian itu baik atau tidak? Berarti ibu mau diuji? Mau tidak mau? Nah kalau sudah tahu begitu, kenapa nggak mau punya masalah? Nah, pusing itu karena masalahnya atau tidak mengerti cara menyelesaikan. Padahal mohon maaf, di Al-Quran tuh ada nggak cara menyelesaikan masalah? Makanya ini saya bahas dulu, biar ibu nanti ketika punya masalah masing-masing, ikuti aturannya ya. Baik, kita mulai sekarang. Saya ulang dulu ya. Kenapa orang itu bermasalah? Ibu renungkan, betul atau tidak nomor satu? Orang bermasalah itu karena dia ingin merubah masalahnya. Orang bermasalah itu biasanya karena dia ingin merubah masalahnya. Contoh, ibu dulu waktu sekolah dikasih ujian sama guru, dikerjakan atau dirubah soalnya. Kenapa nggak ngerubah soal? Hah, benar? Benar ya, nggak bisa ya? Sekarang saya tanya, Allah ngasih ujian hidup. Ibu kerjakan atau ibu ingin rubah ujiannya? Benar. Ibu diuji sama suami menjengkelkan. Biasanya ibu ingin ngerubah suami, atau ibu kerjakan jadi sabar, baru Allah rubah suaminya. Ayo, anak nggak mau belajar, anak nggak mau belajar. Biasanya ibu ingin merubah anak, atau ibu merubah diri ibu jadi sabar, baru Allah bolak-balikan hati anaknya. Saya tanya, ibu di sekolah dulu bisa nggak merubah soal ujian? Ketika Allah ngasih ujian hidup, ibu tuh mengerjakan atau ingin merubah soal ujiannya? Harusnya mengerjakan, kenyataannya ingin merubah soal ujian kan, makanya terus bermasalah. Jadi kenapa orang bermasalah? Karena ingin merubah soal. Lucu nggak pemikiran begitu? Berarti ibu-ibu selama ini apa? Kan? Saya perhatikan kok Bu, kalau orang-orang jamaah yang curhat kepada saya, itu pasti ingin merubah. Ustadz, suami saya itu begini, anak saya begini, mertua. Ngomongnya itu selalu soal ujiannya. Padahal Allah memberikan soal ujian itu, ibu rubah diri ibu agar layak ditolong Allah. Nanti setelah menurut Allah ibu berubah, baru Allah rubah anaknya, rubah suaminya. Kan yang merubah Allah. Kenapa kita yang jadi ingin merubah? Makanya ibu jangan kaget, bertahun-tahun suami nggak berubah, anak nggak berubah. Karena ibu ingin merubah soalnya. Loh kan hati nurani ibu tadi jawab nggak usah pakai ayat pun. Ibu tahu kan? Tugas kita tuh cuman ikhtiar, yang membolak-balikan hati siapa? Nah kalau begitu kenapa ibu ingin merubah suaminya, ingin merubah anaknya? Kan tugas ibu tuh cuma nyampein, cuma berdoa sama Allah, ya Allah berikan hidayah buat saya, buat anak saya. Tapi yang merubah itu tetap Allah. Allah merubah berdasarkan perubahan diri ibu. Kalau sabar bersama Allah, kalau jengkel bersama setan. Kira-kira kalau bersama setan berubah nggak suaminya? Kita ngapain setan rubah suaminya? Berarti kalau selama ini suami anak belum berubah-berubah, berarti selama ini ibu bersama siapa? Mulai ngerti ini kenapa anak tidak berubah, suami tidak berubah? Ternyata dalam pikiran kita, kita selalu ingin merubah soalnya.
Padahal ketika Allah sudah menetapkan ujian, tidak ada yang bisa merubahnya. 17 ayat 77. Surat 17 ayat 77. Ketika Allah menetapkan sesuatu, ujian telah ditetapkan kepada semua manusia, tidak ada yang bisa merubah soalnya. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau. Dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Nah, jadi kalau Allah sudah memberikan ujian itu bukan untuk dirubah, Bu. Tapi kita berubah, menyesuaikan dengan apa yang Allah inginkan. Kan gampang, Bu. Allah tuh ngasih ujian paling cuman ibu tuh disuruh sabar, disuruh ikhlas, tetap istiqomah berikhtiar, kan cuma itu. Tapi niatnya harus dalam rangka menjalankan perintah Allah, bukan menyelesaikan. Karena urusan menyelesaikan urusan siapa? Allah lewat pertolongannya. Jadi nanti masalah ibu selesai itu bukan karena ibu ikhtiar mampu atau tidak. Masalah selesai itu karena Allah memberi pertolongan. Kepada yang sabar atau yang emosi? Ah, itu tahu. Kepada yang bersyukur atau mengeluh? Kepada yang khawatir atau yakin? Ya itu tahu jawabannya. Ya iya, tinggal dipraktekkan. Iya, saya tanya nih Bu. Ibu akan lebih yakin kepada Al-Quran setelah terbukti atau sebelum terbukti? Makanya ibu praktekkan dulu. Oke, pokoknya niat hari ini nih setelah ngaji ya, saya ke suami saya cuma menyampaikan. Saya ke anak saya cuma menyampaikan. Saya tidak akan jengkel. Ketika minggu depan berubah, ibu makin yakin gak sama Al-Quran? Itu maksudnya. Makanya ujian itu Allah pakai biar ibu makin yakin, bukan makin pusing. Mohon maaf ya, ibu tuh sadar gak sih selama ini menjalani hidup? Loh, kalau sadar kenapa ingin merubah masalah? Loh, kalau sadar kenapa nggak sabar? Coba saya tanya, ibu tahu nggak kalau sabar tuh pasti ditolong Allah? Ibu tahu kalau sabar ditolong Allah? Innallaha ma'a. Berarti ibu tahu nggak orang sabar tuh ditolong Allah? Berarti ketika suami marah-marah, ibu sabar atau emosi? Ini misal ya, maksudnya biar iya ya. Saya ingin ditolong Allah, tapi sikap kita tidak mencerminkan ingin ditolong. Ini kan repot. Kayak ibu ingin sehat, tapi tiap hari makan lemak misalnya. Tiap hari malah tiduran, nggak mau olahraga. Ini kan nggak sadar jadi. Jadi orang sadar itu adalah dia melakukan sesuatu, menjalankan perintah Allah, bukan karena paksaan. Tapi karena dia tahu, kalau saya sabar, Allah pasti nolong saya. Kalau saya ikhlas, doa saya dikabulkan. Itu maksudnya orang sadar. Kayak gini, ibu sakit. Kalau ibu sakit, obatnya pahit, mahal, ibu tetap tebus nggak? Tetap minum nggak? Kenapa? Berarti ibu saat minum itu paksaan atau kesadaran? Nggak, ibu saat minum obat itu paksaan atau kesadaran? Karena saya ingin sembuh, maka saya minum obat. Berarti paksaan atau kesadaran? Kesadaran. Kalau anak kecil minum obat? Nah, ibu selama ini sabar itu kesadaran atau paksaan? Ibu selama ini kalau sabar itu kesadaran atau paksaan? Kalau memang ibu dewasa, harusnya sabar itu kesadaran. Karena kalau dipaksa itu anak kecil atau dewasa. Nah, ibu selama ini kalau ikhlas sabar itu paksaan atau kesadaran? Udah, saya udah tahu kok jawabannya udah. Jadi harusnya ikhlas itu kesadaran, sabar itu kesadaran. Karena saya ingin ditolong Allah, karena doa saya ingin dikabulkan, maka saya harus ikhlas. Berarti nanti ketika ibu menjalani ujian, diuji sama Allah, berarti ibu tuh ingin sabar atau ingin cepat selesai? Subhanallah. Masya Allah. Luar biasa ini. Benar ibu.
Kalau punya masalah tuh ingin sabar, bukan ingin cepat selesai. Oh, jadi kalau ada orang punya masalah ingin cepat selesai, berarti dia belum sadar. Karena ternyata yang membuat cepat selesai itu kalau ibu sudah sabar. Sabar dulu baru ditolong, atau ditolong dulu baru sabar. Makanya kalau ibu punya masalah secepatnya jadi sabar. Pasti nanti ditolong. Supaya sabar itu mudah, harus latihan atau diam saja. Berarti sama suami yang baik atau yang menjengkelkan? Latihan, latihan. Iya dong, karena memang mau latihan. Paham ya ibu ya? Jadi yang pertama, kenapa orang bermasalah? Karena ingin merubah masalah. Yang kedua, kenapa orang bermasalah? Ini Bapak Ibu harus sadar ya. Biasanya orang bermasalah itu karena merasa mampu menyelesaikan. Allah nggak suka. Gampang masalah itu. Saya udah biasa, habis bu. Awas, hati-hati. Orang bermasalah itu biasanya yang kedua, karena dia merasa mampu. Kira-kira Allah tuh akan menolong kepada kita, kepada yang merasa mampu atau yang tidak merasa mampu? Ngapain Allah nolong yang merasa mampu? Silahkan aja kata Allah kalau bisa. Kita kan nggak sadar ya. Misalnya, mohon maaf ya, ibu ke dokter itu tuh supaya sembuh atau supaya ditolong Allah? Bukan, betul. Saya ulang. Ibu biasanya ke dokter niat dalam hatinya supaya sembuh atau supaya ditolong Allah? Nah, di situ Allah nggak suka. Padahal ibu ke dokter tuh niatnya menjalankan perintah Allah agar ditolong Allah. Nanti kalau ibu niatnya sudah benar, baru Allah lewat tangan dokter menyembuhkan. Bukan supaya sembuh. Ibu ke dokter tuh menjalankan ikhtiar perintah Allah. Namanya ikhlas. Setelah ibu ikhlas, baru Allah nyembuhkan lewat tangan dokter, lewat pertolongannya itu. Kenapa jadi supaya sembuh? Silakan. Ya. Loh, ikhtiar itu wajib atau tidak? Sekarang saya tanya, tujuan ibu ikhtiar itu ibadah atau hasil? Terus kalau hasilnya tidak sesuai, ibu kecewa atau menerima? Saya ulang ya. Jadi ibu sakit misalnya, atau si fulan sakit. Dia pergi ke dokter itu, niatnya supaya sembuh atau ibadah? Bukan. Kita diciptakan Allah tuh niatnya, tujuannya apa sih? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya agar mereka beribadah. Berarti tujuan kita diciptakan Allah tuh ibadah atau sembuh? Berarti ibu ke dokter tuh supaya sembuh atau hanya beribadah kepada Allah? Awas, hati-hati. Saya ke dokter itu niatnya beribadah. Ketika Allah lihat ibu beribadah, baru Allah nolong menyembuhkan lewat tangan dokter. Tapi kalau ibu niatnya supaya sembuh, Allah dilewati dong bu. Kan yang menyembuhkan Allah. Allah akan menyembuhkan kepada orang-orang yang niatnya hanya beribadah. Dalam beribadah itu ada tawakal, ada ikhlas, ada sabar. Ibu udah ke dokter nih. Ya, dengan niat karena Allah ya. Tiba-tiba antrian ke 100. Ibu sabar atau balik? Masya Allah. Nah, karena ibu niat ibadah, nggak apa-apa ya Allah, antrian ke 100 saya terima. Karena saya mau latihan jangan kaget tiba-tiba ada orang ngasih antrian nomor 20. Loh, itu terjadi. Makanya tolong niatnya diluruskan ya. Ibu tetap wajib ke dokter, tetap berusaha melunasi hutang, tetap nagih hutang itu boleh, tapi niatnya harus ibadah. Berarti ketika belum dibayar ibu emosi atau sabar? Nanti tagih lagi. Lah wajib. Tapi hati ibu jengkel atau menerima? Itu yang penting. Karena ujian itu mengguncang hati. Saya ulang, ujian dari Allah itu mengguncang hati. 33 ayat 11.
Surat 33 ayat 11. Apa kata Allah? Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat. Jadi semua ujian itu, Bu, Allah lihat hati kita. Kalau hati ibu cepat ikhlas, kalau hati ibu tetap bersyukur, maka Allah akan turunkan pertolongannya. Makanya saya bilang ikuti aturan Al-Quran saja. Jadi nomor 2, kenapa orang bermasalah? Merasa mampu. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah merasa tuh baik atau buruk? Baik itu bagus atau tidak? Baik, baik. Merasa baik? Awas, hati-hati. Karena kalau merasa jadi sombong atau jadi rendah hati. Misalnya, maaf Jeng, saya sudah hijrah. Mungkin yang lain belum hijrah. Boleh merasa baik? Baik itu harus, tapi ketika merasa baik, awas hati. Kenapa merasa itu Allah benci? 38, 71 dan seterusnya. Ini gara-gara ini, Bu. Kenapa merasa itu Allah benci? Surat 38 Sad ayat 71 dan seterusnya. Coba, apa kata Allah? Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Nah, terus? Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiumkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Baik, malaikat sujud ya? Coba kita lihat. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Siapa yang gak mau sujud? Si iblis kenapa gak mau? Sombong itu diawali dari apa? Coba terus. Ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Allah tuh heran, kenapa kamu gak sujud? Kan aku yang perintah, kata Allah kan? Terus? Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Nah, terus? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih? Lihat. Orang sombong itu dasarnya ini, Bu. Ini di Al-Quran jelas. Apa? Iya, iblis berkata, aku lebih baik daripadanya. Ana khairul minkum. Aku lebih baik. Apa alasannya katanya? Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Saya tanya, di dalam Al-Quran ada nggak api lebih baik dari tanah? Terus si iblis dasarnya apain? Enggak. Iblis kan bilang, kenapa saya lebih baik dari dia? Karena saya dari api, dia dari tanah. Padahal di dalam Al-Quran, ada nggak Allah mengatakan bahwa api itu lebih baik dari tanah? Terus dia ngapain? Mengada-ngada kan? Orang sombong itu biasanya jadi mengada-ngada. Orang sombong itu apa cirinya tadi? Merasa lebih baik. Berarti ibu tuh ngaji itu harusnya jadi sombong atau jadi harusnya jadi merasa lebih baik atau jadi lebih baik? Merasanya dihilangkan ya Bu ya. Saya tuh tiap minggu ngaji loh. Itu tetangga saya tuh nggak ngaji. Gimana ya nanti di akhirat? Udah. Pokoknya gini Bu, iblis itu tariknya gini. Kalau iblis nggak bisa membuat ibu jahat, misalnya kan kalau ibu ngaji gini kan bukan jahat ya, maka target iblis, ibu harus dibuat merasa lebih baik. Awas hati-hati. Kalau iblis tidak bisa merubah ibu jadi jahat, tidak bisa merubah ibu jadi kafir, karena ibu ngaji, sholat, soleh, ibadah, wirid, maka target iblis berarti dia harus dibuat merasa lebih baik. Iya, memang dibuat begitu Bu. Kan ibu nggak mungkin ini udah ngaji misalnya tiba-tiba karaokean, misalnya kan, kecuali hari libur sama keluarga silakan. Maksudnya itu orang ngaji sama yang tidak ngaji kan harusnya secara aturan kan lebih baik yang ngaji kan. Nah ini gimana nih iblis mau menyesatkan kita? Udah aja dibuat rasa ibu lebih ngaji itu lebih baik dari yang tidak ngaji. Biarkan Allah yang menilai, bukan kita yang menilai. Saya tuh bingung Ustadz, suami saya tuh kan nggak ngaji, padahal kan saya udah ngaji tiap hari tuh. Bu, saya bilang orang ngaji tidak ngaji itu Allah yang lihat satu, keikhlasannya.
Jadi orang baik tidak baik, Bu, itu dilihat bukan dari ibadahnya, dari keikhlasannya. Kenapa? Karena orang ikhlas itu tidak bisa digoda oleh iblis, sedangkan tidak ikhlas meskipun ibadah itu bisa digoda oleh iblis. Surat 4 ayat 125. Surat 4 ayat 125. Jadi awas ya, merasa itu bahaya ya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah? Jadi siapa yang paling baik agamanya? Orang-orang yang ikhlas. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama. Surat 4 ayat 125. Tapi orang-orang yang dengan ikhlas, yang melakukan apapun yang diniatkan hanya menjalankan perintah Allah. Makanya orang merasa itu pasti bermasalah, Bu. Merasa mampu menyelesaikan, ya, merasa lebih baik dari orang lain, pasti banyak masalah. Jadi kalau misalnya ada teman ibu, aduh saya pusing banyak masalah. Nah, berarti dia apa? Merasa paling berat sendiri masalah. Yang lain nggak ada masalah. Hati-hati ya. Jadi baik itu wajib. Solehah itu wajib. Tapi kita merasa lebih baik dari yang lain, itu yang salah. Karena target iblis, kalau tidak bisa membuat ibu jahat, maka iblis akan membuat ibu harus merasa lebih baik dari orang lain. Oh, iblis tuh nggak akan pernah terima kalau ibu jadi ikhlas, kalau ibu selamat masuk surga. Iblis nggak terima. Makanya munculkan rasa sombong. Kan kadang-kadang tipis ya Bu ya, mohon maaf ya. Misalnya saya kan tahajud tiap hari Ustadz. Itu kan secara umum kan udah merasa, oh berarti yang lain nggak tahajud tiap hari. Kan nggak begitu juga. Ya, kayak saya waktu ke minggu kemarin kan cerita tentang Abdullah bin Salam kan. Ya, yang sahabat Rasul yang amalannya memaafkan kesalahan orang lain, belum ya? Ya pokoknya nggak tahu saya cerita di mana. Ya kan waktu itu kan? Kan para sahabat tuh bingung. Tahajudnya juga biasa aja, ibadahnya biasa, kan dia ukur itu. Baca Qurannya juga biasa, wiridnya biasa. Ini amalan apa? Kan begitu kan? Ternyata dia kaget, amalannya sederhana tapi langsung nembus langit, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Ibu sudah maafkan suami-suami yang mengkhianati ibu dulu? Alhamdulillah. Oh iya ya. Ya, sorry. Oke, paham ya? Jadi yang kedua, kenapa orang selama ini bermasalah? Karena biasanya dia merasa mampu, merasa bisa. Yang ketiga. Kenapa selama ini orang bermasalah? Orang bermasalah itu biasanya fokus hanya pada keinginannya saja. Contoh, ibu kalau punya masalah, pernah nggak nanya sama Allah? Ya Allah, engkau tuh inginnya apa? Kok saya diuji sama sakit? Kok saya diuji sama anak? Pernah nggak tanya keinginan Allah? Atau saya ingin anak saya berubah? Saya ingin sakit saya cepat sembuh. Biasanya ibu yang mana? Fokus dengan keinginannya atau fokus dengan keinginan Allah biasanya? Ya, itu bermasalah. Padahal mohon maaf, Allah ngasih ujian tuh punya keinginan nggak? Lah harusnya kan ibu tanya dulu sama Allah, ya Allah kenapa engkau uji saya sakit? Ya Allah kenapa engkau uji anak saya nggak nurut? Suami saya nggak pulang-pulang misalnya, mertua saya cerewet. Ini kenapa ya Allah? Kan harusnya tanya dulu kepada Allah. Kenapa ibu selama ini ketika punya masalah fokus sama keinginannya sendiri? Akhirnya ketika ibu punya masalah, ibu fokus sama keinginannya, ibu mulai dikuasai oleh setan. 22 ayat 52. Surat 22 Al-Hajj ayat 52. Ya, karena orang yang fokus dengan keinginannya itu dia nggak akan fokus pada keinginan Allah. Apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan. Oh, ibu sadar nggak? Ketika ibu fokus dengan keinginan sendiri, maka setan itu akan terus membisikkan. Akhirnya ketika keinginan ibu tidak terwujud, ibu ikhlas atau menerima. Saya ulang, surat 22 ayat 52. Itu diambil yang tengahnya, 22 ayat 52. Yang tengahnya coba, coba dari awal aja Ustaz. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad.
melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Kalau orang itu terus fokus dengan keinginannya, terus Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya. mohon maaf, ketika keinginan ibu tidak terwujud biasanya kecewa atau ikhlas. Memang setan dari awal udah begitu. Makanya nanti Bapak Ibu biar tidak terjebak, dari awal tuh tanya, ya Allah engkau inginnya apa? Anggaplah ibu nggak tahu keinginan Allah apa ya. Paling Allah tuh cuma ingin ibu ikhlas, ibu sabar, ibu selalu bersyukur, ibu menerima takdir Allah, ridho dengan ketetapan Allah. Kan cuma itu sebenarnya. Dan hati ibu tuh tahu Allah tuh inginnya itu. Terus kenapa ibu tidak lakukan? Karena setan membisikkan lewat nafsu kita, lewat keinginan-keinginan kita. Akhirnya ketika keinginan ibu tidak terwujud, kecewa atau menerima? Ketika kecewa, berarti prasangka ibu kepada Allah baik atau buruk? Itu hati-hati. 33 ayat 10. Surat 33 ayat 10. Itulah yang ingin setan inginkan biar ibu berprasangka buruk kepada Allah. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawah. Dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan. Dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Ayo, jadi begitu kan? Kok Allah tega sih buat saya begini? Kok Allah tega anak saya dibuat sakit? Kenapa ya Allah? Akhirnya jadi begitu. Bukan semakin mudah hidup, akhirnya semakin sempit, semakin sulit. Jadi orang bermasalah itu salah siapa? Kenapa kepada Allah ibu tidak yakin bahwa tetap Allah memberikan yang terbaik? Dan itu saya lihat, itu banyak orang yang begitu. Jadi target setan, yang penting ibu tuh berprasangka buruk sama Allah. Seakan-akan Allah menzolimi kita, seakan-akan Allah nggak nolong kita, kan begitu kan? Kemana engkau ya Allah, ini saya sendiri, semua meninggalkan saya, kan begitu. Kok saya hafal? 2008 saya begitu, Son. Waktu perusahaan saya bangkrut, hutang saya 2,5 miliar, istri saya mau cerai, saya mau dipenjara, teman-teman yang dulu dekat hilang semua. Saya bingung, saya mau minta tolong kemana, saya bilang. Ya Allah, kenapa engkau tega begini? Kan waktu itu saya belum paham. Ternyata setelah ketemu guru saya, oh saya salah semua. Akhirnya ketika prasangka keyakinan saya rubah kepada Allah, saya jadi lebih yakin, lebih menerima, lebih ridho. Allah dengan pertolongannya cuma 2,5 bulan selesai diselesaikan. Tuh Bu. Jadi yang penting itu hati-hati ya, prasangka kita kepada Allah. Pokoknya apapun yang Allah berikan kepada kita pasti baik atau baik? Pasti baik. Kalau pasti baik itu diterima atau dipikir-pikir? Ibu ketika dikasih masalah sama Allah dipikir atau diterima? Nggak mikir dulu. Nah, itu keyakinan itu Bu. Gitu ya. Jadi yang ketiga, kenapa orang bermasalah? Selalu fokus pada keinginannya. Loh, Ustadz kan semua manusia punya keinginan. Betul, semua manusia punya keinginan. Tapi tolong keinginannya diniatkan hanya menjalankan perintah Allah. Berarti keinginan yang terbaik itu apa? Mengikuti keinginan Allah. Kira-kira kalau ibu sudah mengikuti keinginan Allah, bahagia atau menderita? Ya itu tahu jawabannya. Allah tuh inginnya ikhlas atau sakit hati? Ibu kalau diomongin tetangga sakit hati atau ikhlas? Ya, kenapa ibu harusnya ikhlas? Semua kejadian yang menimpa kita sudah terjadi atas izin Allah yang mengizinkan, maaf. Dan maaf, kita bisa nggak tutup mulut tetangga-tetangga kita untuk ngomongin kita? Nggak bisa, ya sudah biarin aja dia ngomong apapun. Boleh nggak tetangga ngomongin apapun tentang kita? Nah kalau boleh berarti masalah atau tidak? Nggak terus kenapa jadi masalah? Iya kan boleh katanya. Setelah memang boleh, silahkan nanti ibu tabayun, kan nggak apa-apa. Tapi ibu harus sadar dulu ya, bahwa orang itu boleh-boleh saja ngomongin kita. Boleh? Sudah kalau boleh, apa masalahnya? Loh kalau nggak boleh baru itu masalah. Ini kan kalau boleh ya kenapa jadi masalah?
Hah? Tapi kedengaran di telinga. Loh kalau nggak kedengaran di telinga terus ujiannya di mana? Gini, ya udah saya jelaskan pakai Al-Quran ya. Di Al-Quran itu udah dibilangin Bu, kamu akan diuji. Salah satunya adalah ujian yang hal menyakitkan hati. Al-Quran udah bilang. Nah ibu kenapa nggak baca? Surat 3 ayat 186. Coba kita lihat kata Al-Quran. Surat 3 Al-Imran ayat 186. Apa kata Al-Quran nih? Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Terus? Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati. Udah dikasih tahu belum sama Al-Quran? Nah, terus kenapa jadi sakit hati? Oh. Lo kan ayatnya ada. Coba diulang-ulang Ustaz Anas. Lo masa belum tahu nipu apa selama ini? Coba. Nih, kata Al-Quran coba. Nah itu loh Bu, implementasinya yang penting. Ya, setelah. Kamu pasti akan diuji. Pasti itu berarti terjadi atau tidak? Terjadi loh kalau data dikasih tahu gitu, kenapa masih sakit hati? Terus? Dengan hartamu dan dirimu. Terus? Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati. Sudah terjadi belum? Terus kenapa masih sakit hati? Kan udah dikasih tahu. Terus Allah inginnya apa? Sakit hati atau sabar? Coba. Terus? Langsung lagi. Dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Oke, perhatikan terus. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Allah inginnya kita sakit hati atau sabar? Tapi ibu biasanya milihnya sakit hati atau sabar? Kecuali Allah belum mengasih tahu. Baru ibu sakit hati. Kan Allah nanti kamu akan mendengarkan hal-hal yang menyakitkan terjadi. Jadi tolong ya ibu, Al-Quran itu dipakai untuk praktek sehari-hari. Iya, makanya ibu harus belajar implementasi ya. Biar apa? Biar nanti hidupnya semakin tenang. Oh, saya tuh pasti akan diuji ya. Oh, ternyata saya nggak boleh merubah orang. Kan itu Al-Quran yang menyampaikan. Jelas ini ya? Nah, apa lah. Yang penting kedengaran suaranya ya. Ibu sadar nih? Jadi nanti kalau ada yang menyakitkan hati, ibu terima atau tidak? Karena menurut Al-Quran begitu. Kenapa ibu tetap nggak mau? Jadi sakit hati itu manusiawi. Sakit hati itu manusiawi atau tidak mengikuti petunjuk? Menurut petunjuknya kamu tuh akan diuji dengan hal-hal yang menyakitkan hati. Memang begitu kata Allah. Tapi tujuan Allah mensyukuri kita nggak? Supaya ibu jadi sabar. Jadi orang sakit hati itu salah atau manusiawi? Salah. Sakit hati itu setan atau Allah? Lah itu. Berarti yang ngomong sakit hati manusiawi sebenarnya siapa? Oke. Jadi yang ketiga, kenapa orang bermasalah? Fokus pada keinginannya. Akhirnya muncullah kecewa, muncullah sakit hati. Karena ya buat apa Allah menjaga orang yang tidak fokus pada keinginan Allah? Padahal Bapak Ibu hidup tuh keinginan siapa di dunia? Ibu Bapak hidup di dunia ini keinginan siapa? Terus kenapa fokusnya pada keinginan sendiri? Kan Bapak Ibu tuh diciptakan Allah kan keinginan Allah kan? Harusnya Bapak Ibu fokus pada apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan? Salah satunya mengendalikan hawa nafsu, bukan dikuasai hawa nafsu. Orang yang mengendalikan hawa nafsu namanya khalifah. Pemimpin. Memimpin apa? Memimpin hawa nafsu. Orang yang memimpin hawa nafsu itu sabar atau marah? Nah itu makanya Rasul itu begitu luar biasa. Tapi meskipun sabar dia tetap berperang nggak? Kalau urusan akidah dia tetap berperang. Tapi kalau dihina dia marah nggak? Nah itu tahu juga. Ibu dihina marah nggak?
Ya nggak apa-apa kan baru belajar ini. Kita kan sekarang lagi belajar praktek kan. Nggak apa-apa masalah slip dikit, gagal dikit yang namanya latihan. Kayak ibu naik sepeda langsung bisa tuh jatuh dulu. Udah nggak apa-apa kita belajar ini namanya ilmu hidup tuh begini. Oke, yang keempat. Kenapa orang bermasalah? Ayo. Kenapa orang bermasalah? Tuh, kan ibu aja nggak bisa menganalisa masalah gini. Kenapa orang bermasalah? Karena dia tidak mau merubah dirinya. Ayo, saya kan karakternya sudah begini Ustadz. Oh itu masalah orang. Padahal Allah menyuruh kita merubah masalah atau merubah diri. Baik, kita buka ya surat 8 ayat 53. Surat 8 Al-Anfal ayat 53. Jadi orang bermasalah itu karena nggak mau merubah dirinya, Bu. Dia nggak menyesuaikan dengan masalahnya. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum Terus, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. lihat surat 8 ayat 53 ya. Satu surat lagi sama, 13 ayat 11. Surat 13 ayat 11. Sama, Bu. Baginya manusia, Ya, 13 ayat 11. Silakan. sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi selama ini tuh Allah menyuruh merubah masalah atau merubah diri. Makanya kenapa selama ini orang bermasalah? Karena tidak mau merubah dirinya. Harusnya ibu yang menyesuaikan dengan masalah atau masalah disuruh menyesuaikan dengan diri kita. Kita yang harus menyesuaikan dengan lingkungan. Lah, ibu di RT RW pun kalau ibu nggak bisa menyesuaikan, kan ibu ditinggalin sama Pak RT Pak RW. Berarti Bapak Ibu menyesuaikan dengan Pak RW atau Pak RW suruh menyesuaikan sama kita? Selama ibu tidak mau merubah diri ibu, pasti Bapak Ibu masalah. Makanya Allah bilang, oke, saya akan tolong kamu, kata Allah. Tapi kamu rubah diri kamu jadi beriman, jadi sabar, dan sholat yang benar. Kan begitu. Jadi Allah ngasih masalah itu tujuannya agar ibu merubah diri Bapak Ibu, bukan merubah masalahnya. Ya, contoh nih, saya kasih tahu ya. Ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim mengikuti keinginan Allah atau tetap tidak mau menyembelih? Itu namanya merubah diri, itu begitu. Berarti kalau nanti anak ibu bermasalah, ibu ingin anaknya mengikuti keinginan ibu atau ibu menyesuaikan dulu karena Allah mengikuti keinginan Allahnya? Sesuaikan dulu, diterima dulu atas izin Allah, lalu ibu berdoa sama Allah, ya Allah bolak-balikan hati, tapi dalam kondisi ikhlas ya, maka otomatis nanti anaknya akan berubah. Tapi selama ibu tetap ingin anak harus begini, suami harus begini, nggak akan berubah, nggak. Karena ibu ingin merubah soal kan yang tadi kan. Jadi orang bermasalah itu biasanya tidak mau merubah dirinya. Pokoknya saya sudah begini Ustadz, oh udah repot itu. Kan saya karakternya begini. Iya karakter begini tuh dirubah lewat Al-Quran. Kan Al-Quran di zaman kaum jahiliyah pun kan berubah akhirnya kan. Orang Umar bin Khattab dulu tuh beriman atau kafir dulu? Kafir kan? Sampai ngubur anak perempuannya kan? Kan luar biasa itu. Akhirnya berubah dengan apa? Dengan akhlak Al-Quran. Makanya Al-Quran ini diturunkan untuk merubah akhlak. Berarti semakin lama ibu ngaji, akhlaknya semakin berubah atau tetap berubah harusnya. Itu makanya merubah diri. Paham ini ibu-ibu? Jadi kenapa yang keempat orang bermasalah? Karena nggak mau merubah dirinya. Pokoknya saya harus begini. Pokoknya. Nggak bisa Bu. Karena alam semesta ini sudah punya aturan. Dunia dan isinya ini ada aturannya. Coba saya tanya. Allah menciptakan dunia dan isinya. Aturannya dulu atau dunianya dulu? Aturannya dulu atau dunianya dulu? 10 ayat 3. Surat 10 Yunus ayat 3. Aturannya dulu, bukan dunianya dulu.
Sesungguhnya Tuhanmu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nah, berarti kan 6 masa dulu aturannya kan? Terus? Kemudian dia bersemayam di atas arsy atau singgasana untuk mengatur segala urusan. Oh, berarti aturannya dulu atau dunia dulu? Aturannya dulu. Jadi ibu tuh ikuti aturan di dunia. Aturan di dunia itu manusia harus berubah. Bukan dunia yang harus berubah. Gini aja, ibu kenapa sih nggak protes lampu merah berhenti? Nah itu tahu. Tugas kita tuh ngikuti aturan, bukan ingin aturan yang berubah. Aturan manusia tuh ikhtiar atau hasil? Kenapa ibu nggak boleh ikut campur urusan hasil? Aturannya itu urusan Allah. Berarti ketika hasil tidak sesuai, ibu terima atau kecewa? Benar ini. Aturannya manusia itu cuma berikhtiar. Hasil apapun itu haknya Allah. Terserah Allah mau mutusin apa. Boleh nggak Allah memutuskan yang tidak sesuai keinginan kita? Berarti ibu langsung terima atau kecewa dulu? Masya Allah. Nah, udahlah mantap kalau begini mudah selesai nggak dia? Nah itu namanya tawakal. Karena hasil itu urusan Allah. Ayo ibu berubah alaknya. Pokoknya gini ya. Semakin ibu cepat berubah alak, ibu akan semakin bahagia. Kondisi apapun. Semakin ibu merubah alak ibu sesuai Al-Quran, ibu otomatis akan bahagia. Mau ada uang, tidak punya uang, mau sulit atau mudah, kalau ibu mengikuti aturan Al-Quran pasti bahagia. Karena memang janji Allah kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk, tidak akan khawatir dan tidak bersedih hati. Al-Baqarah ayat 38. Surat 2 Al-Baqarah ayat 38. Aturannya itu begitu. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih. Jadi Allah bilang, kalau ibu ngikuti aturan, kalau ngikuti petunjuk Allah, pasti hatinya tidak akan bersedih dan tidak akan khawatir. Berarti orang bahagia itu karena banyak uang atau karena mengikuti petunjuk? Berarti perlu nggak banyak uang? Loh kalau nggak bahagia? Ngikuti petunjuk dulu baru bahagia atau banyak uang dulu baru bahagia? Ngikuti petunjuk dulu. Kalau sudah mengikuti petunjuk, rezeki itu pasti dicukupkan. Karena menurut petunjuk, rezeki itu dijamin sama Allah, Bu. Bahkan tempat tinggalnya rezeki pun Allah tuh tahu, nggak mungkin nyasar. 11 ayat 6. Surat 11 Nur ayat 6. Itu aturannya begitu. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezeki. Siapa yang janji? Allah janji apa? Menjamin rezeki kan? Berarti rezeki itu diyakini atau difikirkan? Ibu kalau punya masalah besok anaknya harus bayar kuliah, ibu tuh mikir atau yakin? Allah katanya diyakini. Ya harus yakin dulu. Kalau ibu sudah yakin, baru nanti Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Terus? Dia mengetahui tempat kediamannya Tuh. dan tempat penyimpanannya. Allah tuh tahu, nanti tinggal digerakkan aja sama Allah kalau yakin. Terus? Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul. Jadi rezeki itu diyakini atau dipikirkan? Harus, Bu. Jangan memikirkan sesuatu yang sudah Allah jamin. Berarti ibu kurang percaya nantinya. Coba Allah tuh pasti nolong nggak? Nah kalau memang pasti, bukan tinggal jalannya aja masalahnya. Kenapa ibu masih khawatir kalau Allah nggak nolong? Loh mohon maaf, orang beriman itu yakin nggak Allah nolong? Cirinya orang yakin itu tenang atau khawatir? Nah itu sudah buktikan sama ibu. Mah kok kamu tenang-tenang saja, besok kan harus bayar rumah. Tenang aja Pak. Kata Ustadz.
Nanti pasti Allah nolong. Wah, kalau ibu begitu, Allah sesuai praduga prasangka hambanya, Allah pasti kasih. Itu banyak jamaah saya yang praktek itu. Banyak. Udah Bu, mohon maaf ya. Kita tuh kan hidup cuma sekali. Kalau ibu hidup cuma sekali terus ibu khawatir terus kapan bahagianya? Sedangkan Allah sudah jamin orang-orang bahagia itu yang mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Saya tanya, hidup ini sudah ada atau belum petunjuknya? Sudah yang kita baca, berarti tinggal diikuti atau difikirkan. Udah ikuti dengan keyakinan, pasti itu akan terjadi. Jadi, enggak, saya tanya ya, ibu pusing-pusing itu kenapa sih sebenarnya? Hah? Enggak, kecuali Allah belum ngasih petunjuk. Silakan ibu pusing. Loh ini petunjuknya sudah ada. Allah ridho Al-Quran dipakai. Silakan gunakan, silakan praktekkan. Ini masih pusing, kan malu sama Allah. Halo? Yes? Aduh. Ya udah, nggak apa-apa. Ini kan awal-awal, ya. Iya, artinya tuh maksudnya tuh kita malu, kecuali Allah belum ngasih petunjuk, silakan ibu mikir loh ini petunjuknya udah ada tinggal kan makanya kalimatnya apa? Ikutilah kan begitu kan? Coba surat 10 ayat 109. Surat 10 Yunus ayat 109. Kan Allah selalu bilang ikutilah, berarti kan sudah ada tinggal diikuti. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu 10 ayat 109. Oh iya, langsung aja ya. Ah. Barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya Surat 10 ayat 109. dan ikutilah. Tuh, apa kalimat Allah? Ikuti, mohon maaf ya, lebih mudah ngikuti atau mikir? Tapi ibu senang yang mana? Emang ibu peneliti? Disuruh ikuti kok malah mikir gitu. Kecuali memang Allah suruh berpikir. Berpikir tentang apa? Pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Memang harus mikir. Tapi kalau sudah ada petunjuknya, ini kan tinggal ikuti. Tadi saya kajian dari Bekasi ke sini. Kan saya jalan meskipun sering ke sini kan enaknya pakai Google Map kan. Udah Google Map pasang, ikuti aja. Ngapain mikir lagi. Kalau Google Map belok kanan, kita belok kanan atau kiri? Bener ini. Sennya ah. Jelas ya? Jadi kata kuncinya apa? Yakin, ikuti. Karena dalam Al-Baqarah ayat 2 apa? Al-Quran tidak ada keraguan. Awas. Sedikit saja ibu ragu dengan Al-Quran, tidak akan jadi mukjizat, tidak akan jadi keajaiban. Ibu harus yakin sama Allah, ikuti lalu dibuktikan. Insya Allah setelah terbukti, harusnya ketika punya ujian yang lain, ibu yakin lagi. Pasti Allah nolong. Karena Allah memberi petunjuk itu ternyata hanya kepada orang-orang yang beriman. Surat 10 ayat 9. Surat 10 ayat 9. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Ingat ya, makanya saya dari awal selalu ibu yakin, mikir itu pasti. Tapi nanti setelah ibu yakin baru ibu mikir gimana caranya Allah nolong saya. Bukan bagaimana menyelesaikan masalah. Ibu biasanya ketika dikasih masalah, yakin dulu atau mikir dulu? Nanti dirubah ya, yakin dulu. Yakin apa? Yakin bagaimana Allah nolong saya. Baru ibu mikir, ini di Al-Quran gimana nih caranya supaya Allah nolong saya. Oh saya harus beriman, oh saya harus sabar, harus sholat. Nah itu baru dipikir. Tapi kalau masalah itu harus diyakini dulu. Karena Allah janji, setiap ujian itu sesuai dengan kemampuan. Masa ibu gak percaya sama Allah? Ibu sadar ini? Masalah keluar dari sini nggak sadar, kita ngaji lagi nanti. Ya iya dong, kan sekarang sadar. Ya, insya Allah ya. Baik. Oh, udah hampir habis nih. Baik, terakhir. Ada pertanyaan silakan. Ya silakan. 5 menit lagi. Apa-apa, silakan. Pakai ini. Saya kurang kedengaranmu ya. Bentar.
Ya, silakan. Ya. Ada enggak masalah kalau ujian yang boleh menolak? Ah. Yang kedua, ikhlas dan iman. Oh ya. Saya bagus ini. Adakah masalah yang bisa kita tolak Bapak Ibu? Udah pakai Al-Quran aja ya. Surat 6 ayat 134. Surat 6 Al-An'am ayat 34. 134. 134. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau. Surat 6 134. Nah. Ini Ustadz Anas lagi banyak masalah ini. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Nggak ada yang bisa menolakmu. Sekarang tolong dijawab dengan kesadaran. Kalau ibu ingin lulus ujian, soalnya diterima atau ditolak? Bisa nggak ibu nolak soal tapi lulus? Ibu mau ngerjain apa? Jadi ibu kalau ingin lulus diterima atau ditolak? Harus diterima. Jelas Bu ini Bu? Nah, karena ujian nggak bisa ditolak, maka silakan ibu pilih sikap menerima atau tidak. Ya, kan ujiannya nggak bisa ditolak. Ibu silakan pilih, apakah ujian itu dianggap masalah atau sebagai sarana peningkatan ibadah kepada Allah. Kalau ibu anggap masalah boleh, boleh, tapi Allah tidak akan memberikan pertolongan. Tapi kalau ibu anggap, oke, ujian ini sebagai sarana saya jadi sabar, maka Allah akan memberikan pertolongan. Jadi yang bisa kita pilih itu bukan menolak ujiannya, tapi respon kita di dalam menerima ujian tersebut. Mau menerima dengan ikhlas berarti tidak masalah, atau tidak ikhlas tetap akan jadi masalah. Jadi ujian itu takdir atau bukan? Tapi sikap kita takdir atau pilihan? Pilihan. Ibu silakan mau pilih yang mana. Jelas Bu? Terus yang kedua apa tadi? Yang kedua, fitnah. Baik, kenapa Allah mengizinkan ibu difitnah? Kenapa Allah mengizinkan ibu dizalimi? Silakan Ustadz, baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari siapa? Riwayatnya. Ya. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa orang yang terzalimi. Wahai Muaz, berhati-hatilah engkau dengan orang yang terzalimi. Sebab tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi ketika ibu difitnah, tujuan Allah itu agar ibu berdoa supaya dikabulkan atau agar ibu sakit hati? Tapi ibu pas difitnah dia sakit hati atau jadi doa dikabulkan? Ayo ibu praktekkan. Ya, kalau ada ibu memfitnah ibu, ada yang menzalimi ibu, jadikan difitnah, dizalimi itu sebagai sarana doa dikabulkan. Insya Allah pasti dikabulkan. Ya Bu ya? Ada yang kemarin difitnah? Terima dengan ikhlas langsung berdoa minta. Banyak jamaah saya yang dikabulkan langsung saat itu. Saya waktu itu doa minta haji. Akhirnya haji berturut-turut 2024, 2025. Gara-gara dizalimi orang. Ternyata Allah mengizinkan kejadian fitnah itu karena Allah kasihan mungkin selama ini ibu doa nggak dikabul-kabulkan. Akhirnya Allah buatlah kejadian dizolimi biar doa ibu dikabulkan. Setan nggak terima. Akhirnya ibu malah dibisikin tetap sakit hati. Lebih penting doa dikabulkan atau sakit hati? Tapi biasanya milih yang mana? Dah, baik kalau begitu ibu-ibu semua. Ya, tidak terasa waktunya udah 5:30. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dimaafkan Ibu. Ya. Kalau gitu. Oh sekalian doa ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Semoga apapun yang kita lakukan Allah merahmati kita ya. Sekalian saya mohon doa untuk ibu guru saya. Guru Antono kan guru saya Kiai Antono. Nah ibu guru ini sedang sakit sekalian ya Bapak ya. Saya mohon keikhlasan Bapak Ibu. Semoga Allah menjawab doa yang kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang pertama kami berkumpul, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Dosa kami sejak lahir hingga saat ini dan dosa yang akan datang. Dosa kedua orang tua kami, dosa leluhur kami, dosa anak-anak kami dan semua keturunan kami. Yang kedua, ya Allah, khususnya ya Allah, tolong ya Allah angkatlah penyakit bu guru kami, Bu Nuryati Antono bin Supati. Berikanlah kesembuhan seperti sedia kala ya Allah. Panjangkanlah umurnya menjadi umur yang barokah di dunia dan akhirat. Dan yang ketiga ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Bimbinglah kami agar selalu lurus di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana badait hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, dimaafkan. Alhamdulillah. Baik, sama-sama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.